Yang kami hormati Bapak Purhersito SIMSP selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan lanjutan. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Dena Bersari, Dwi Yahya Apriliana, Nabila Nazratul Inayah, Aisyah Nurul Uma, Andini Ranitasari, dan Nafis Nabila Fauzia. Di sini kami akan menyampaikan seputar dengan restrukturisasi hutang Krakatau Steel. Untuk latar belakang akan disampaikan oleh Nafis. PT Krakatau Steel Persero Tbk adalah sebagai salah satu pilar industri baja nasional menghadapi tekanan keuangan yang serius akibat tingginya beban utang, persaingan global, dan rendahnya harga baja internasional. Dengan utang mencapai lebih dari 2 miliar US dollar, perusahaan mencatat kerugian berturut-turut yang mengancam keberlanjutannya. Pada tahun 2019, perusahaan melaksanakan restrukturisasi utang terbesar di Indonesia, mencakup penjadwalan ulang pembayaran, pengurangan bunga, dan konversi sebagian utang menjadi ekuitas. Langkah ini melibatkan berbagai kreditur, baik domestik maupun internasional, dengan tujuan memulihkan stabilitas keuangan perusahaan. Restrukturisasi hutang Krakatau Steel tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga pada industri baja nasional secara keseluruhan. Keberhasilan atau kegagalan langkah ini menjadi tolak ukur bagi perusahaan lain dalam menghadapi tantangan serupa. Berikut adalah rumusan masalah. Yang pertama yaitu situasi perusahaan sebelum restrukturisasi. Yang kedua yaitu penyebab perusahaan melakukan restrukturisasi. Yang ketiga yaitu proses restrukturisasi. Dan yang keempat yaitu kinerja perusahaan setelah restrukturisasi. Situasi internal perusahaan sebelum restrukturisasi. Yang pertama ada efisiensi rendah, ada teknologi usang. Yang kedua tata pabrik yang kurang optimal. Yang ketiga kurangnya pemeliharaan peralatan. Dan yang kedua ada biaya operasional tinggi. Biaya-biaya ini meliputi biaya tenaga kerja, biaya energi, biaya pemeliharaan, dan biaya administrasi. Ada struktur birokratis, yaitu struktur organisasi yang terlalu birokratis dapat menghambat pengambilan keputusan dan memperlambat proses bisnis. Yang keempat, kualitas tidak stabil. Kualitas produk yang tidak stabil dapat menyebabkan penurunan kepercayaan pelanggan dan kesulitan dalam memenangkan target proyek. Yang kelima, ada budaya yang kaku. Kultur perusahaan yang kaku dan kurang adaptif terhadap perubahan dapat menghambat inovasi dan kreativitas karyawan. Situasi eksternal perusahaan sebelum restrukturisasi. 1. Fluktuasi harga bahan baku. Harga bahan baku utama seperti besi dan batu bara seringkali mengalami fluktuasi yang tajam. 2. Ketatnya persaingan global. Persaingan dari produsen baja asing yang menawarkan harga lebih murah dan kualitas yang lebih baik menjadi tantangan tersendiri bagi Krakatau Steel. 3. Kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah terkait industri baja seperti kebijakan proteksi atau liberalisasi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. 4. Lambatnya pertumbuhan ekonomi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global dapat menyebabkan penurunan permintaan baja, terutama untuk sektor konstruksi. Yang terakhir, perkembangan teknologi. Munculnya teknologi baru dalam industri baja seperti teknologi produksi baja ringan dapat mengancam posisi kompetitif Krakatau Steel. Selanjutnya ada penyebab restrukturisasi. Yang pertama ada rugi bersih, yaitu persaingan yang ketat, harga komoditas fluktuatif, efisiensi produksi rendah. Terus selanjutnya ada likuiditas menurun. Akumulasi kerugian selama bertahun-tahun menyebabkan beban utang Krakatau Steel menjadi sangat besar. Hal ini membuat perusahaan kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Selanjutnya ada peringkat kredit menurun. Lembaga pemeringkat kredit
pengalaman produksi dan mengurangi pemborosan. Selanjutnya ada divestasi. Perusahaan dapat menjual aset atau bisnis non-inti untuk mengumpulkan dana dan mengurangi beban utang. Selanjutnya, ubah manajemen. Melibatkan perubahan dalam struktur kepemilikan atau manajemen untuk memberikan pengelolaan yang lebih baik atau menghindari kebangkrutan. Yang selanjutnya ada proses hukum. Jika perusahaan tidak dapat mencapai kesepakatan dengan kreditor dan jika pembangkrutan menjadi pilihan, maka perusahaan harus melalui proses hukum. Kinerja perusahaan setelah restrukturisasi. Laba bersih pada tahun 2020 sebesar 351,3 miliar rupiah atau sebesar 23 juta US dollar. Pada tahun 2021 sebesar 672 miliar rupiah atau sebesar 44 juta US dollar. Biaya operasional turun yaitu meliputi penurunan biaya energi sebesar 46%, penurunan biaya utilitas sebesar 28%, penurunan biaya tenaga kerja sebesar 53%, penurunan biaya konsumable sebesar 64%, penurunan utility non produksi 66%, penurunan biaya lain-lain sebesar 88%, penurunan variabel cost 43%, dan penurunan fixed cost sebesar 58%. Efisiensi lini produksi berhasil menurunkan fixed cost hingga 19% dan variabel cost hingga 11%. Kemudian pembayaran utang, melunasi utang sebesar 10,9 triliun rupiah atau setara dengan 718 juta US dollar. Rinciannya termasuk utang tranche A sebesar 433,1 miliar rupiah dan tranche B sebesar 6,5 triliun rupiah serta pembayaran pinjaman kepada Commerce Bank AG sebesar 3,9 triliun rupiah. Ekspor produktif, produk hot rolled coil dan hot rolled flat menjadi produk utama yang diekspor ke berbagai negara termasuk Eropa dan Asia Pasifik. Kesimpulan dari hasil diskusi pada siang hari ini yaitu kombinasi dari faktor-faktor internal dan eksternal sebelum restrukturisasi melemahkan posisi kompetitif Krakatau Steel dan mendorong perusahaan untuk melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi utang menjadi langkah strategis yang diambil oleh Krakatau Steel untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dan memperbaiki kinerja keuangan perusahaan. Restrukturisasi utang telah membawa dampak positif bagi kinerja Krakatau Steel secara keseluruhan, termasuk peningkatan laba bersih, penurunan biaya operasional, dan percepatan proses pembayaran utang. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.